Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Tulfitria, NIM 19201110020 dari kelas HKI A semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertema perubahan sosial dan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama yaitu pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala atau pergantian yang bersifat normal dan universal. Artinya, perubahan itu penting dan pasti terjadi pada masyarakat apapun dan dimanapun sebagai suatu variasi dari cara-cara yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi, geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama itu perubahan yang lambat dan cepat. Perubahan yang lambat adalah perubahan sosial budaya yang memerlukan waktu yang lama, cenderung tidak direncanakan dan berlangsung secara alamiah, tetapi biasanya menuju ke tahap perkembangan masyarakat yang lebih sempurna atau lebih baik dari perkembangan sebelumnya. Kemudian perubahan cepat merupakan kebalikan dari perubahan lambat dan memiliki hasil yang tidak sekonkret perubahan lambat. Secara sosiologi, perubahan revolusi atau perubahan cepat ini perubahan yang terjadi mengenai unsur-unsur masyarakat atau lembaga-lembaga masyarakat yang berlangsung cukup cepat. Kemudian yang kedua yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti dalam masyarakat. Contohnya perubahan busana, musik dan lain-lain yang tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Yang kemudian yaitu perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi membawa pengaruh langsung atau berarti dalam masyarakat. Contoh, industrialisasi pada masyarakat agraris yang akan membawa pengaruh besar dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang menghendaki perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan itu terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat yang dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Akibat yang ditimbulkan ini kebanyakan akibat yang berdampak negatif. Perubahan ini bersifat alamiah, misalnya perubahan pola pakaian, perubahan moral, pergeseran nilai, dan lain-lain. Kemudian faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Penyebab dari faktor penyebab terjadinya perubahan sosial itu ada penyebab dari dalam dan penyebab dari luar masyarakat. Penyebab dari dalam yaitu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua itu penemuan-penemuan baru, kemudian pertentangan atau konflik di kalangan masyarakat, kemudian terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kemudian yaitu penyebab dari luar masyarakat. Yang pertama berasal dari lingkungan alam fisik di sekitar manusia, berupa bencana alam, gempa, banjir, perusakan lingkungan karena ulah manusia. Yang kedua yaitu peperangan. Yang ketiga kebudayaan masyarakat lain, karena faktor masyarakat lain di luar masyarakat yang bersangkutan. Perubahan dengan cara demikian biasa disebut dengan akulturasi. Yang berikutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan. Faktor yang mendorong jalannya proses perubahan sosial yaitu antara lain, yang pertama kontak dengan kebudayaan lain, yang kedua pendidikan formal yang maju, yang ketiga menghargai inovasi, yang keempat toleransi terhadap penyimpangan, yang berikutnya sistem pelapisan sosial yang terbuka, kemudian penduduk yang heterogen, selanjutnya orientasi ke masa depan, selalu berusaha yang pantang menyerah guna meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Yang terakhir yaitu tidak cepat puas terhadap keberhasilan. Yang tadi adalah faktor pendorongnya. Yang berikutnya yaitu faktor penghambatan dari perubahan sosial. Faktor penghambatnya yaitu diantara lain, yang pertama kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat.
Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat, komposisi penduduk yang homogen. Yang kelima, takut terjadi goncangan integrasi sosial. Yang berikutnya, prasangka buruk terhadap hal baru atau asing. Selanjutnya, sistem sosial tertutup. Dan terakhir, kebiasaan atau adat istiadat yang sudah tertanam kuat dalam diri masyarakat tersebut atau kebudayaan yang sudah mendarah daging. Kemudian ada saluran-saluran perubahan sosial, di antara lain pemerintah, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi pendidikan, organisasi ekonomi, organisasi kesenian, organisasi olahraga, organisasi politik. Saluran ini berfungsi agar perubahan dikenal, diterima, diakui, serta dipergunakan oleh masyarakat atau mengalami proses pelembagaan. Yang selanjutnya itu dampak dari perubahan sosial. Dampak dari perubahan sosial itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama itu dampak positif perubahan sosial. Di antara lain, memiliki nilai-nilai dan norma-norma baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, memiliki struktur dan hubungan sosial baru yang manusiawi, memiliki peranata-peranata sosial baru yang lebih memungkinkan mereka memenuhi berbagai kebutuhan hidup sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Berikutnya, menikmati berbagai kemajuan di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun kebudayaan. Yang selanjutnya itu dampak negatifnya. Dampak negatif perubahan sosial antara lain adanya disorientasi nilai-nilai dan norma-norma. Yang kedua, munculnya konflik baik itu vertikal maupun horizontal. Yang ketiga yaitu tidak berfungsinya secara normal peranata sosial yang ada. Yang keempat, terjadinya berbagai kerusakan lingkungan. Yang kelima yaitu munculnya krisis multidimensi, yaitu sosial ekonomi, politik, budaya, dan keamanan yang berakibat pada terjadinya proses kemiskinan dan memudarnya legitimasi pemimpin masyarakat politik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.